Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah IMK Interaksi Manusia dan Komputer, eh, kita akan belajar tentang sebuah bab ya, yang membahas tentang manipulasi langsung. Apa itu manipulasi langsung? Nanti akan kita jelaskan lebih detail di dalam pembahasan. Baik, dalam manipulasi langsung itu terdiri dari beberapa subbab ya, antara lain yang pertama yaitu manipulasi langsung itu sendiri, terus yang kedua redam dialog, seterusnya redam dialog manipulasi langsung, aspek kognitif pada manipulasi langsung, manipulasi program versus manipulasi isi. Nanti ada di manipulasi langsung ada yang namanya manipulasi program dan manipulasi isi. Selanjutnya ada fase pada proses manipulasi langsung, ada umpan balik visual, ada piranti penunjuk, ya, ada menggunakan tetikus atau mouse, menunjuk dan mengklik mouse atau tetikus, penerapan manipulasi langsung, terus yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian manipulasi langsung. Oke, kita membahas tentang pertama kita masuk ke manipulasi langsung. Ya. Jadi seperti apa manipulasi langsung dalam membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem gitu ya. Jadi saya ambil contoh di sini kita main game gitu ya. Saya ambil contoh yang paling gampang untuk bisa dipahami yaitu ketika kita main game. Ketika kita main game, contohnya di yang pertama itu Need for Speed ya, main game balapan ini. Bayangkan ketika kita bermain Need for Speed ya, Need for Speed atau main yang lain lah ya, mobil balap yang lain. Ketika kita bermain, seakan-akan kita terbawa ke dalam ilusi tersebut, manipulasi itu. Seakan-akan kita terbawa di dalam permainan itu, seakan-akan kita berada di dalam permainan itu. Ya. Nah, itu ya salah satu contoh dari manipulasi langsung. Bagaimana sebuah sistem itu bisa memanipulasi user sehingga seakan-akan user itu bisa masuk ke dalam aplikasi yang dibuat itu, seakan-akan berada di dalam, bermain dan semacamnya. Contoh saja ketika kita bermain balapan mobil seperti di Need for Speed, sepertinya kita berada di dalam, kita fokus. Kadang-kadang ketika kita dipanggil oleh seseorang, kita tidak mendengar karena kefokusan kita terhadap game itu, seakan-akan kita berada di dalamnya. Ketika kita nginjak gas, ketika kita nginjak rem, ketika kita nyetir gitu ya, walaupun kita menggunakan keyboard ataupun mouse gitu ya, seakan-akan kita memang berada di dalamnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manipulasi langsung. Jadi seakan-akan kita berada di dalam sebuah game, sebuah aplikasi gitu ya. Jadi itu aspek atau hal yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita cari idenya ya ketika kita membuat sebuah sistem aplikasi ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah aplikasi sehingga seakan-akan user pengguna aplikasi kita itu seakan-akan enak dan terbawa ke dalam sistem tersebut ya. Contohnya ya main game gitu ya. Terus yang kedua ada Mobile Legends ya, ini contoh juga seakan-akan kita memang bermain ya, kita berperang di Mobile Legends semacamnya. Itu juga seakan-akan kita berada di dalamnya, berinteraksi dengan orang lain di dalamnya ya, seperti itu. Terus yang ketiga ini contoh juga dari manipulasi langsung ya. Ini kita menggunakan simulator di sini ya, seperti ini lebih terbawa lagi kita ketika ada simulator seperti ini. Kalau di atas kita hanya pakai mouse dan keyboard gitu ya. Kalau seperti di bawah ini dia sudah pakai simulator seperti di bawah, ada setirnya, ada gasnya, ada remnya, terus ada dia bisa bergerak kalau
kalau ketabrak dia juga bergetar gitu ya. Ini akan semakin membawa kita seakan-akan kita berada di dalam sebuah sistem aplikasi. Nah, tujuan dari membuat sebuah aplikasi ya. Nah, ini bagaimana kita membuat seseorang atau user itu bisa enak ya, enak ketika menggunakan aplikasi kita. Intinya seperti itu. Itu adalah manipulasi langsung. Kita lanjut ya. Tadi sudah kita bahas tentang manipulasi langsung. Sekarang kita membahas tentang ragam dialog ya. Jadi dalam sebuah manipulasi langsung itu perlu adanya ragam dialog. Apa itu ragam dialog gitu ya? Oke, secara umum dulu dialog. Nah, sebelum kita ke ragam dialog, kita dialog dulu ya. Secara umum itu apa gitu ya? Adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen dalam dialog ya. Dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah simantis dan pragmatis. Intinya dialog itu adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agent ya, atau dua orang atau lebih gitu ya. Jadi harus ada proses komunikasi itu, intinya itu dialog, proses komunikasi itu. Terus kalau dalam IMK ya, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Intinya pertukaran instruksi atau informasi ya, sama dialog ya. Dialog, ada komunikasi ya, komunikasi antara user dan sistem komputer. Jadi beda. Kalau dialog secara umum ya komunikasi dua arah antara dua agent, biasa manusia ke manusia atau manusia ke mesin dan macam-macam. Tapi kalau di MK itu adalah komunikasi ya, dua arah. Komunikasi antara dua atau lebih ya, antara user, pengguna dengan sistem komputer. Intinya seperti itu. Jadi beda ya. Terus selanjutnya ragam dialog ya. Ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Kalau ragam dialog cara mengorganisasinya. Berbagai teknik dialog yang interaktif. Jadi bagaimana kita ragam dialog mengorganisasi berbagai teknik dialog ya, komunikasi gitu ya, sehingga terjadi komunikasi antara manusia dan dengan komputer gitu. Jadi bagaimana kita mengorganisasi. Jadi dalam membuat sebuah aplikasi perlu kita mengorganisasi bagaimana ya dialog itu ya, bisa terjadi secara interaktif antara manusia dan komputer gitu. Itu perlu kita ketahui ya. Jadi untuk membangun manipulasi langsung tadi ya, ini harus ada ragam dialog ini. Bagaimana kita mengorganisasi sistem itu sehingga sistem itu bisa interaktif dialognya dengan antara pengguna dengan komputer atau sistem aplikasinya. Oke, selanjutnya adalah elemen ragam dialog manipulasi. Jadi ada 3 elemen di sini ya untuk ragam dialog manipulasi langsung. Pertama yaitu penyajian dari objek yang akan dimanipulasi. Jadi objeknya harus ya disajikan gitu ya. Objeknya apa saja, tombol semuanya ya. Kalau kita main game, objeknya itu bisa mobil gitu ya. Terus ada lintasannya, terus ada belokan gitu ya. Terus ada hambatan, ada musuh gitu ya, ada mobil musuh ya, rival dan semacamnya. Itu adalah objeknya ya. Nah, jadi penyajian objeknya harus bagus gitu ya. Biar nanti manipulasinya bisa bagus gitu. Terus yang kedua adalah tindakan fisik sebagai pengganti dari masukan. Jadi tindakan fisiknya apa gitu ya. Jadi elemennya harus ada tindakan fisik sebagai pengganti dari masukan. Contohnya tindakan fisik itu contohnya kita tekan tombol S ya. Oh, kalau tombol S itu berarti adalah ngegas semuanya. Kita main Need for Speed gitu ya. Kalau kita ngegas, kita klik tombol S semuanya ya.
Kalau kita ingin rem gitu ya, tombol A semuanya seperti itu. Harus ada tindakan fisik seperti itu ya. Nah, biar sebagai pengganti untuk virtual yang ada di dalam aplikasi itu. Contohnya nginjak rem, nginjak gas, belok kanan, belok kiri dan semacamnya. Ya. Terus yang ketiga ada reaksi langsung yang dapat dilihat. Jadi ketika kita melakukan belok nyetir gitu ya, kita belok kiri semuanya, belok kanan gitu ya, itu ada reaksi langsung dari aplikasi. Di dalam aplikasi itu ketika kita saya ingin gas gitu ya, kita gas. Ketika kita tombol S itu kan berarti kita ngegas. Jadi ada reaksi langsung dari aplikasi. Ya apa yang terjadi yaitu mobilnya lebih cepat. Kalau kita rem maka mobilnya berhenti. Kalau kita belok kanan ya mobilnya di dalam aplikasi itu belok kanan dan semacamnya. Jadi ini adalah elemennya ya. Yang pertama ada penyajian objeknya, ada tindakan fisik sebagai pengganti dari masukan ke dalam aplikasi. Yang ketiga ada reaksi ya, langsung yang dapat dilihat dari aplikasi tersebut. Oke, lanjut ke aspek kognitif pada manipulasi langsung. Jadi di sini ada beberapa aspek kognitif ya pada manipulasi langsung. Sebelum kita masuk ke ini ada dua di sini, ada dua aspek, directness dan engagement ya, engagement. Nah, sebelum kita masuk ke sini kita harus paham dulu apa itu kognitif ya. Jadi secara umum kognitif itu adalah kemampuan beradaptasi ya, kemampuan berpikir, kemampuan belajar ya. Nah, kalau manusia itu ya kognitifnya ya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk belajar ya, kemampuan untuk beradaptasi ya, kemampuan untuk bisa merespon terhadap apa yang terjadi di lingkungan, dari lingkungan gitu ya. Sama juga dalam sebuah aplikasi ya harus seperti itu, harus bisa merespon lebih cepat gitu ya, harus bisa berpikir ya. Contohnya tadi kalau kita ya nginjak gas maka mobilnya ya tambah cepat. Kalau kita injak rem ya mobilnya berhenti. Kalau kita belok kanan ya nanti akan belok mobilnya seperti itu ya. Kalau di Mobile Legends tadi ya ketika kita kontrol gitu ya, jadi nanti kita bisa mengeluarkan jurus itu seperti itulah. Saya tidak pernah bermain Mobile Legends soalnya, jadi tidak tahu apa-apa fitur yang ada di Mobile Legends. Kalau Need for Speed insya Allah sering gitu ya. Oke. Itu ya. Oke, itu kognitif, kemampuan untuk belajar, beradaptasi dan merespon merespon terhadap apa yang terjadi gitu ya, meresponnya, cepat untuk meresponnya gitu ya. Sehingga bisa mengambil sebuah tindakan. Contohnya seperti itu. Itu kognitif. Ya, terus ada dua aspek di sini, ada dua aspek kognitif, ada directness dan ada engagement. Directness itu adalah perasaannya, kemampuan untuk merasa gitu ya. Jadi harus aplikasi itu kemampuan untuk merasa gitu ya. Directness. Terus engagement itu keterlibatan ya, keterlibatan. Jadi harus terlibat gitu ya. Jadi bagaimana membuat user itu sepertinya terlibat di dalam kalau permainan Mobile Legends ya terlibat di dalamnya gitu ya. Bagaimana juga directness terbawa gitu ke dalam permainan tersebut kalau permainan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Manipulasi program. Tadi ini adalah di dalam manipulasi langsung itu ada dua manipulasi, yaitu ada manipulasi program dan ada manipulasi isi. Apa perbedaan dari program dan isi ini? Ya, jadi manipulasi program adalah cara pengguna, ini penggunanya ya, menggunakan program dalam menyelesaikan suatu tugas. Jadi cara bagaimana pengguna menggunakan program dalam menyelesaikan suatu tugas. Contohnya kita ingin menghitung gitu ya, pengguna ingin menghitung ya. Jadi digunakanlah kalkulator untuk menyelesaikan suatu tugas itu. Jadi menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel gitu ya. Jadi itu yang digunakan. Jadi alat untuk menghitung.
ya, cara pengguna menggunakan program yang menyelesaikan suatu masalah. Contohnya masalahnya adalah ingin menghitung gitu, maka menggunakanlah yang namanya program kalkulator, Excel dan lain-lain. Terus yang kedua adalah manipulasi isi, adalah proses pengolahan data oleh program aplikasi. Kalau tadi lebih cenderung pada bagaimana cara pengguna menggunakan program, kalau ini adalah proses pengolahan data oleh program aplikasi. Bagaimana aplikasi itu yaitu mengolah data tersebut, gitu ya. Proses mengolahnya bagaimana? Gitu. Ya, proses mengolahnya bagaimana? Contohnya kalau di sini adalah aplikasi CorelDRAW gitu ya, aplikasi Photoshop gitu ya. Ini lebih cenderung pada proses pengolahan datanya ya oleh program aplikasi. Kalau tadi cara menggunakannya untuk menyelesaikan suatu tugas, kalau ini lebih cenderung pada proses pengolahan datanya ya. Contohnya kita ingin mengolah data gambar, maka gunakanlah CorelDRAW atau Photoshop gitu ya. Ya. Lalu kita gunakan itu program aplikasi itu untuk mengolah data tersebut ya. Jadi itulah perbedaan antara manipulasi program dan manipulasi isi. Oke. Selanjutnya ada fase pada proses manipulasi langsung. Jadi ada 3 fase di sini dalam proses manipulasi langsung. Pertama yaitu namanya fase bebas ya. Jadi yang fase bebas ya. Fase bebas itu berarti fase di mana kita belum melakukan sesuatu. Jadi pada proses manipulasi langsung ya, ada 3 fase. Pertama fase bebas, yaitu fase di mana kita belum melakukan apapun, bebas ya. Belum melakukan apapun gitu ya. Kita hanya menghidupkan aplikasi itu, tapi belum melakukan apa-apa. Kita sudah mengaktifkan aplikasi, kita sudah menjalankan aplikasi, namun kita belum melakukan apa-apa ya. Itu namanya fase bebas. Terus yang kedua ada fase aktivitas, yaitu fase di mana kita sudah melakukan sesuatu kegiatan, aktivitas di dalam aplikasi tersebut. Gitu ya. Contohnya kita mengetik gitu. Kalau di Word, contohnya kita sudah aktivitasnya mengetik gitu ya. Mengetik dan semacam. Atau ketika kita menjalankan kursor gitu ya. Ya kita menggeser ya. Contohnya ada sebuah kotak dialog gitu ya. Kita ingin geser gitu ya. Biasanya di tengah mau digeser ke kiri, ke bawah, ke kanan, atau di minimize, atau di maximize ya. Jadi itu aktivitasnya. Aktivitas, fase aktivitas, melakukan sebuah aktivitas dalam sebuah program aplikasi. Terus yang ketiga adalah fase penghentian. Ya. Jadi ada fase bebas, fase permulaan, ada aktivitas dan penghentian. Penghentian dari aplikasi, dari menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya tadi menggeser gitu ya, ketika sudah digeser, program dialognya selesai, atau tadi mengetik gitu ya, ketika sudah selesai ya masuk ke dalam fase penghentian, berarti di close nanti aplikasi Word-nya dan lain-lain. Oke itu ya, jadi ada 3 fase di sini. Terus selanjutnya adalah umpan balik visual. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya kita belajar tentang 3 fase. Nah, ini lebih cenderung umpan balik visual ini menerjemah dari fase-fase tersebut dalam sebuah visual ya, dalam sebuah visual. Kapan fase bebas, kapan fase aktivitas, dan kapan fase penghentian gitu ya. Contohnya ketika kita mouse di sini ya, contohnya di sini mouse ya. Di kursor gitu ya, ini kursor, bukan mouse, ini kursor, pointer atau kursor, terserah mau pakai apa. Di dalam membuat sebuah aplikasi, kita juga perlu memperhatikan yang namanya umpan balik visual. Fungsinya apa? Biar manipulasi langsung yang terjadi antara aplikasi dengan user itu jaraknya sangat dekat ya. Jadi aplikasi itu bisa secara cepat memanipulasi user untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sepertinya berada di dalam aplikasi tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menggunakan umpan balik visual ya.
harus menggunakan visual sehingga menggampangkan user untuk memahami tentang aplikasi yang sedang dia gunakan, gitu ya. Contohnya di sini, tadi ada fase bebas, ada fase aktivitas, dan ada fase pengertian. Contohnya kalau kita kursor atau pointer ya, nah kursor ya, contohnya fase bebas. Jadi contoh yang pertama ini ya, ketika dia melakukan fase bebas, tidak melakukan apa-apa, biasanya kursor itu berupa ya tanda panah seperti ini. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu belum melakukan suatu kegiatan atau waktu itu adalah masuk ke fase bebas. Setelah itu masuk ke fase aktivitas. Itu biasanya kalau zaman dulu gitu ya, kalau kursor zaman dulu itu ketika mau menggeser sebuah dialog gitu ya, mau menggeser sebuah dialog atau ingin menggeser sebuah anggaplah ya dialog lah ya, ada sebuah dialog gitu ya. Biasanya ya nanti ketika dia melakukan penggeseran itu biasanya nanti pointer itu yang biasanya berbentuk panah itu nanti berubah menjadi bentuk tangan. Nah, contohnya itu bentuk visual sebenarnya. Berarti ketika berbentuk tangan berarti dia sedang melakukan sebuah aktivitas. Itu contohnya juga di spreadsheet ya. Ketika dia ingin menggeser sheet-nya itu atau garis-garisnya itu ya di dalam sebuah sheet. Nah, kan biasanya kalau belum melakukan apa-apa dia bentuknya masih bentuk panah. Nah, ketika dia ingin menggeser itu nanti bentuknya akan berubah menjadi tanda plus gitu ya. Nah, berarti ketika berubah jadi tanda plus itu kursor berarti dia sedang melakukan sebuah aktivitas. Atau kalau dulu kadang-kadang ketika memproses sebuah program gitu ya, menginstal sebuah program, menunggu gitu ya, menunggu itu biasanya langsung berubah menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi yang nomor 3 ini perhitungan waktu kuno menggunakan tanah kalau dulu ya, seperti itu. Berubah seperti ini. Nah, itu ya. Jadi umpan balik visual dalam membangun sebuah aplikasi itu sangat penting. Bagaimana nanti dengan umpan balik visual itu akan membuat para pengguna itu akan lebih paham bagaimana cara menggunakan aplikasi atau sistem tersebut. Oke, lanjut ya. Penerapan manipulasi langsung. Jadi manipulasi langsung itu sudah banyak diterapkan ya. Ada beberapa penerapan yang sudah dilakukan. Di sini contohnya adalah kontrol proses yang pertama ya. Jadi kontrol proses itu contohnya adalah contohnya di dunia industri gitu ya. Di dunia industri, contohnya di industri mobil, contohnya di industri yang lain lah ya. Yang lain yang dulu masih menggunakan tenaga manusia ya. Sekarang sudah banyak menggunakan tenaga robot. Itu adalah kontrol proses dulu yang biasanya menghidupkan dan mematikan skelar gitu ya. On off-nya itu pakai manual gitu ya. Sekarang sudah bisa kontrol menggunakan teknologi gitu ya yang lebih bagus. Contohnya menggunakan throttle, menggunakan HP dan semacamnya. Ya. Yang kedua di editor desain ya. Editor teks atau editor desain. Ini biasanya banyak ya penerapannya di editor desain ini. Contohnya membuat aplikasi untuk membuat desain gitu ya, seperti Photoshop, ColorDAW, untuk yang video editing, desain video editing biasanya Camtasia ya, dan lain-lain gitu ya. Terus untuk simulator, tadi di awal itu saya sudah memberikan contoh tentang simulator ya, simulasi tempat untuk melakukan simulasi gitu ya. Contohnya untuk dunia penerbangan itu
Biasanya di sana para pilot sebelum dia melakukan real penerbangan, biasanya dia dilatih menggunakan simulator dulu. Sekian kali menggunakan simulator, kalau sudah oke, baru dia menerbangkan pesawat secara real. Selanjutnya ada kontrol lalu lintas penerbangan. Nah, sama juga ya, di kontrol lalu lintas penerbangan juga sudah menggunakan penerapan manipulasi langsung. Biasanya nanti kalau kapal itu dari Surabaya ke Jakarta gitu ya, lalu ada yang dari Jakarta ke Surabaya, itu biasanya ada tampilannya di stasiun di penerbangan gitu ya. Terus terakhir ada perancangan terbantu komputer. Perancangan terbantu komputer itu adalah computer aided design ya. Dan ini kita dapat menjumpai berbagai program aplikasi untuk merancang suatu sistem. Ya, jadi sudah ada aplikasi yang bisa membangun sebuah sistem gitu ya. Contohnya membangun sebuah desain bangunan, contohnya AutoCAD gitu ya. Membangun sebuah flowchart, contohnya adalah Visio gitu ya, dan lain-lain. Terakhir adalah keuntungan dan kerugian manipulasi langsung. Kita mulai dari keuntungan, yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata. Ya, jadi dia keuntungannya, analoginya jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata. Karena semuanya didesain ya, dengan adanya manipulasi langsung, aplikasi itu sudah didesain sedemikian rupa. Contohnya ada tombol, ada bentuk visual, ada desain grafisnya, ada grafisnya gitu ya. Sehingga sepertinya lebih nyata gitu ya. Contohnya di game gitu ya. Di sana diberikan kualitas desain grafis yang bagus gitu ya, sehingga nanti gambarnya tambah real lagi, yaitu adalah contoh-contohnya ya. Terus mengurangi waktu pembelajaran, betul ya. Jadi dengan desain yang bagus, dengan tombol-tombol yang sudah bagus, itu juga mengurangi waktu pembelajaran karena lebih gampang untuk kita memahami apa yang ada dalam aplikasi itu karena sudah disediakan tombol-tombol. Lain dengan yang dulu yang masih berbasis teks, kita untuk melakukan sebuah eksekusi itu biasanya masih berbasis teks ya. Dan cuma orang-orang tertentu kalau dulu yang bisa menjalankan sebuah program aplikasi atau sebuah komputer. Yang ketiga adalah memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. Nah, itu betul juga ya. Jadi ini keuntungannya. Contohnya kita lagi mendesain di Photoshop atau Corel Draw gitu ya. Di sana kita bisa ditantang untuk mengeksplorasi pekerjaan untuk lebih bagus gitu ya. Mendesain sesuatu yang lebih bagus. Ini punya orang seperti ini, maka saya harus mendesain lebih bagus lagi gitu ya. Yang mana fitur-fitur di dalamnya baik Corel atau Photoshop sudah ada semuanya, tinggal kita mengeksplorasinya ya, untuk membuat sebuah desain yang lebih bagus. Terus selanjutnya penampilan visual yang bagus ya. Jadi keuntungan dari manipulasi langsung itu penampilan visual yang bagus ya, karena sudah terdapat grafis di dalamnya ya. Desain grafis yang bagus gitu ya, ada tombol-tombol yang bagus ya, ada perwarnaan yang bagus dan lain-lain. Terus mudah dioperasikan, ya betul ya. Karena sudah ada tombol-tombolnya dan user friendly ya. Intinya user friendly di sini. Dan terakhir tersedia berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Betul, sudah tersedia berbagai perangkat. Sudah kompatibel dengan bermacam perangkat, dengan scanner, dengan keyboard, dengan mouse ya. Terus dengan alat-alat lainnya gitu ya. Terus untuk kerugiannya memerlukan program yang rumit dan berukuran besar ya. Jadi memang untuk membangun sebuah program dengan manipulasi langsung yang bagus, dengan ragam dialog yang
bagus gitu ya, ragam dialognya bagus itu, maka perlu pemrograman yang sangat rumit dan kapasitasnya pasti sangat besar ya. Karena desain yang lebih bagus gitu ya, dengan grafis yang lebih bagus, maka ukuran programnya juga akan semakin besar. Memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, betul ya. Jadi kita kalau bermain contohnya Need for Speed gitu ya, bermain game-game yang berat itu ya harus memiliki grafis yang tinggi gitu ya. Kalau grafisnya rendah itu bisa-bisa tidak bisa jalan gitu ya, tidak bisa jalan gitu ya. Kalau kita menggunakan grafis onboard biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang berat itu ya, game-game yang berat itu biasanya tidak bisa jalan. Jadi itu kerugiannya ya. Jadi kita perlu menyediakan grafis ya, VGA lah, VGA yang memiliki kinerja tinggi yang bagus gitu ya, yang tinggi. Terus selanjutnya memerlukan piranti masukan seperti mouse dan lain-lain ya, betul ya. Karena sudah didukung dengan alat-alat ya, sudah didukung dengan grafis yang bagus, desain yang bagus, maka juga perlu dibekali dengan bermacam-macam piranti masukan yang juga bisa kompatibel gitu ya dengan bermacam-macam piranti masukan, bukan cuma mouse dan keyboard saja, tapi yang lain juga bisa, joystick, simulator dan macam-macam. Terus yang terakhir adalah memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu ya. Jadi memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu, betul ya. Jadi untuk membangun sebuah tampilan itu ya harus memiliki kualifikasi tertentu. Contohnya adalah orang yang membuat tampilan tersebut ya harus mempunyai kemampuan desain yang sangat bagus, seni desain yang sangat bagus, itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.